Oh iya siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wewengkon sawah Demplot petani organik di Kramat Jambansari, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis. Hari ini akan dilaksanakan penanaman padi organik. Kalau dalam kopi gajah. kopi gajah. Siap. Siap. Kalau dalam bahasa Sunda itu tandur ya, tandur ya. Nih. Luar biasa nih. Ini suasananya nih, ada yang lagi ini ngagarit. Ada yang lagi kerja, lagi ngagarit guys. Ini udah jadi ini demplotnya seperti ini. Demplot pertama guys, ini adalah demplot pertama. Demplot pertama penanaman padi organik. Luar biasa nih komandan nih. Wih, luar biasa nih. Bagaimana, sehat? Ya. Bagaimana perkembangannya? Bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa nih. Luar biasa tuh. Sana nih. Sama nih. Oh, sana udah ditanami guys tuh, udah ditanami tuh, udah jalan tuh, udah ditanami. Wah, Pak Yanto, sehat Pak Yanto? Iya. Main Rebo main enggak? Besok siap. Oh ya, cari lawan lah. Iya, cari lawan, siap. Luar biasa nih. Ini demplotnya nih, lagi santai di saung demplot tuh, sana tuh. Ini santai. Luar biasa. Luar biasa. Wa'inten kawas pada kempal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur urang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kasempatan ayeuna urang sadaya khususna wargi-wargi tiasa silaturahmi ngariung di tempat, insyaallah ieu tempat anu kacida bersejarahna ka urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan ku ayana kempel urang sadaya ageng hikmahna seueur mangpaatna kanggo balarea sadaya. Amin.
Salawat kali salam orang sami-sami lamunkeun ka junjunan orang sadayana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ka keluargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, dugi ka urang sadayana anu insyaallah urang sadaya miharep kana syafaat di manten. Amin. Siap. Kasawe pada ramil langsung. Mangga Pak. Mangga. Siapa? Wilujeng. Mangga disaung sareng Pak Kadis. Lanjut, Mangga. Hapunten ka sadayana para wargi, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Pribados panginten bade cumarios ku bahasa daerah bahasa Sunda wae lah. Hapunten Pak Haji Rukman. Mudah-mudahan supados tiasa ya supaya lebih mengerti bahasa daerah bahasa Sunda itu Bu. Meskipun tahu Ibu ini bukan orang Sunda, tapi saya sengaja ingin menjelaskan supaya dibiasakan bahasa Kira-kira Kebiasaan. kebiasaan gitu biar tahu gitu ya Pak. Biasa. Ya. Siap Bapak Aing. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana. Dina kesempatan ayeuna alhamdulillah ku ayana petani organik mandiri anu di sesepuhan ku pangersa Pak Haji Majid, Pak Haji Yanto, oge sadaya reng-renganana alhamdulillah. Di wewengkon pertempat ya zaman sari parantos 2 musim tanam. Insya Allah anu waktos ayeuna teh musim anu kadua anu peryogi kusadayana khususna bapak-bapak sebagai sesepuh atanapi pengasuh masyarakat khususna Cetatarugaluh Ciamis nu aya di Ciamis supados lebih-lebih sami-sami orang ngembangkeun mukakeun jalan usaha tani khususnya ke para petani margi sepertos pribados lah, sepertos pribados petani tulen petani Pak abi sehari-hari abi bertani bergelut di sawah bergelut di pertanian dina leutak ku aya sakieu abdi langsung berbicara di depan bapak-bapak ibu-ibu sekalian supados pribadosnya dianggap wakil petani sadaya kamu menyampaikan keluh kesah para petani anu mana sampai saat ini petani belum berhasil Pak terus terang tidak hasil Petani wae teh Kulon cukup ku capek mudah-mudahan khusus pribados secara pribadi oke ngawakilan para petani berterima kasih khususnya ke prakarsa kesepuhan Pak Haji Majid, Pak Haji Yanto, oke sadayana anu terus berjuang hoyong mengembangkan oke memajukan para petani termasuk pribados sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya ke Amin. Alhamdulillah dina kesempatan ya pribados ku pangersa Pak Haji Majid ditunjuk sebagai pengatur acara pembawa acara namun hapunten kasuhun pribados sanes ahlina namun pribados berkesempatan untuk menyampaikan unek-unek pribados sebagai petani di hadapan bapak-bapak Kasih teh ka Pak Kadis apa kasaha? kasadayana Pak kasadayana Pilih bade ka Pak Kadis pertanian gitu kan berhubungan gitu. insya Allah Pak Mumpung aya Pak Kadisna gitu. dina kesempatan ieu anu baris acara dina waktos ayeuna insya Allah anu baris dikapayunkeun anu kahiji paitan pembukaan anu nomeh hapunten pembukaanana ku pribados anu garihal oke anu teu puguh aturanana hapunten kasuhun ieu asli petani anu salajengna nu kadua panginten aya selenan pandang ti Bapak Ketua
di pangersa Bapak Majid oke Bapak Haji Yanto Pak Eko. Majina pakai profesor. Hapunten ieu teh kasebat. Kasadayana hapunten bilih pribados teh biasa nyebatkeun kita mah kita uninga gitu. Tos jantan petani eta mah. Anu katilu panginten engke sambutan ti pangersa Bapak Kadis. Pak Kadis pertanian begitu. Anu kaopat panginten sambutan di pangersa Bapak Camat. Anu kalima doa Pak Kuncen. insya Allah badai di yakin ku pangersa kasepuhan anu nyepong di wewengkon ieu Jamban nya Bapak Kuncen Jamban. Anu salajengna acara terakhir pelaksanaan tanam. Insya Allah dina waktos ayeuna mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun atanapi urang sadaya ngaharepkeun ieu pelaksanaan teh ageng hikmana kanggo urang sadayana. Kanggo mempersingkat waktu panginten pembukaan dicekapkeun sakitu di Pribados sahabat anu kasuhun. Insyaallah urang kawitan sing sono tadi Pribados ya parantos ngawitan ya. Sasarangan. Urang ngajak kasadayana kanggo ngawitan pembukaan ieu urang sami-sami hayu urang mawaskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mangga kanggo salajengna acara di pangersa kasepuhan Ketua POM Petani Organik Mandiri Bapak Haji Majid. Mangga waktu kacangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Ciamis, Bapak dan Ramil Kecamatan Ciamis, dan Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Pangersa Bapak Daeng yang dari Makassar jauh-jauh hari ini bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini bisa berkumpul dengan timnya, ada Ibu Deske dan Pak ini. Alhamdulillah keberkahan bisa kita dapatkan pada hari ini, yang kita patut bersyukur. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali kita memuji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan ini. Amin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita sampai kepada umatnya yang mendapat syafaat di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tiada hari yang paling bahagia pada hari ini bagi kami sebagai petani mandiri organik. Kami sangat mendukung program pemerintah Bapak Prabowo, yaitu di dalam meningkatkan ketahanan pangan. Alhamdulillah kami bersama teman-teman sudah 1 tahun ini merintis petani organik, dan sudah kedua kali tanam panen organik yang permulaannya sudah punya hamparan kurang lebih berapa Pak Koko? 6 hektar. Alhamdulillah. Yang 6 hektar itu terhampar di mana saja perlu diketahui Bu, Bapak. Kami yang pertama di Maleber, di Cibarep, itu kemudian di Maleber dekat Pak Haji Yanto, yang itu adalah hutan belantara dijadikan tanah binaan sampai menghasilkan kemarin panen pertama, dan ubinannya oleh BPS kemarin
paling bagus Kecamatan Ciamis 6,8. Itu alhamdulillah. Selamat pencapaian. Yang kedua adalah di Jamban ini. Di Jamban ini kurang lebih 250, tadinya mau satu hamparan. Tapi beliau, teman-teman kita yang ada di sebelah sana belum siap mengikuti organik dengan alasan pertama tanahnya itu raca itu rawa. Jadi belum siap. Kalau ini kan bukan rawa, jadi bisa dikeringkan tanamannya. Kalau ini selalu terendam airnya. Nah, untuk yang ketiga ada di daerah Sinangrasa, Pak. Itu sama seperti di pinggir jalan ini, daerahnya juga bagus, alhamdulillah. Yang 4 di Banagara. Dan yang terakhir kami di Eyang EM, ini di Cisaga ada 500 bata, Pak. Alhamdulillah. Jadi jumlahnya sudah sampai 6 hektar. Itu mandiri, Pak. Di Kertabumi 200 bata. 200 bata itu kemarin muncul lagi. Alhamdulillah. Itulah binaan-binaan kami petani organik mandiri yang betul-betul ingin membuktikan kepada para petani, namun alus sok tuturkeun, namun butut tinggalkeun. Gitu. Itulah bahasanya. Kalau untung, ya alhamdulillah. Tanah ini yang sebelumnya hanya dapat 8 kintang, kemarin sudah dengan penggunaan organik 1,3 ya. Nah itu, alhamdulillah Pak, ada kenaikan. Yang biasanya katanya organik itu menurun, tapi sekarang alhamdulillah salah satunya dengan bantuan. Kami bekerja sama dengan PT Majama Aromang yang ada di Sulawesi dengan pimpinan Pak Haji Daeng. Alhamdulillah. Nah ini produknya. Sekarang Ciamis sudah tidak mandiri lagi, Pak. Saya sudah bekerja sama dengan Bihumik yang dari Makassar dengan produknya CGFI. Sekaligus pada hari yang bersejarah hari ini, Hari Pahlawan, Ciamis, Sumpah Pemuda ya, maaf, 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda. Jadi pemuda selalu disumpah di sini. Jadi mudah-mudahan ini juga sumpahnya jadilah, yaitu produk Ciamis Galuh Furniture Industry. Ini jadi sumpah para petani. Jadi sumpah para petani dibuktikan pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, penggunaannya ini sudah ada SOP-nya. Hasilnya kita teliti bersama, kita bina bersama. Sebab di petani itu kalau sudah menghadapi penyakit, yang paling susah itu penyakitnya PIT, Pak. Itu ya Pak ya. Kalau yang di bawah bisa, kalau dari yang di atas, waduh itu bahayanya. Manuk PIT, Pak. Ya. Nah itulah barangkali. Nah untuk selanjutnya Pak, produk ini bisa diedarkan karena sudah ada izin produksi. Jadi kami kemarin itu sembunyi-sembunyi menggunakan pupuk ini dengan pembuatan kami sendiri. Masalahnya kalau ada yang menuntut oleh YLKI ya, lembaga konsumen, saya ngeri juga sebab kami ada izin. Organisasi kami belum punya lembaga hukumnya begitu. Jadi kalau ada yang ngotot itu izin edarnya mana, izin produksinya mana, wah kami tidak bisa. Kalau sekarang saya mengibarkan bendera, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa. Ciamis mandiri, Ciamis organik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masjid. Terima kasih Pak Haji Majid telah membeberkan apa yang beliau pegang, yaitu semacam kegiatan yang sangat positif megang petani organik bermandiri itu. Selanjutnya dilanjutkan pada sambutan dari Bapak Kadis Pertanian. Waktu dan Pak. Dirinya wae cakap Pak. Di dia wae. Alhamdulillah. Militer acara yang uninga ya Pak Kadis Pertanian Bapak Ape Putra Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Koordinasi Pimpinan Kecamatan, alhamdulillah hadir.
dari TNI dan Polri, yang saya hormati dan saya banggakan Pak Haji Daeng dari Makassar, ketemu yang kedua kali sekarang. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh masyarakat, para penggerak penggiat pertanian organik yang ada di lingkungan Zaman Sari dan nomor situ ya sedikit. Sampaikan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tamu undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan permohonan maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi nikmat acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini menjadi maghfirah bagi kita semua. Amin, amin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salamnya kepada pimpinan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, hadirin semua, pada kesempatan ini merupakan momen dan mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita semua gerakan para petani organik di Kabupaten Ciamis yang insya Allah salah satu metode yang kami laksanakan adalah penggunaan sistem pertanian ramah lingkungan atau pertanian organik yang berkelanjutan. Amin. Karena dalam hal menetapkan sebuah kawasan atau lingkungan pertanian organik itu tidak sekonyong-konyong menjadi produk yang murni organik. Tujuan utama kenapa di Kabupaten Ciamis Pak Bupati punya cita-cita yang luhur, ingin membuat kabupaten organik dari semua produk, dari horti, kebun dan tanaman pangan lainnya. Ini semata-mata untuk memperbaiki lingkungan. Disadari tidak disadari bahwa tanah lahan-lahan pertanian di kita itu sudah kronis, sudah kritis kondisi tanahnya. Salah satunya yang paling utama penggunaan bahan-bahan sintetis untuk penyediaan nutrisi bagi tanaman. Ini yang sangat dikhawatirkan karena di beberapa wilayah itu memang tingkatannya sudah hampir 80% kandungan racun di tanah itu sudah menyebar. Dan kebetulan beberapa waktu ke belakang ada yang melakukan penelitian dari Jepang karena mereka menginginkan produk salah satunya padi organik untuk mereka konsumsi di sana. Salah satunya yang ditelitinya adalah tanah. Mungkin untuk menghasilkan produk organik itu bisa sampai 5 kali panen baru dapat pemurnian. Sisa-sisa residu yang terutama yang paling dikhawatirkan adalah pestisida. Jadi pada kesempatan ini merupakan himbauan juga dari Pak Bupati, penggunaan pestisida itu harus lebih bijak. Karena alhamdulillah para pengembang penggiat pertanian organik untuk pestisida sekarang ada pestisida hayati dan pestisida organik yang dikembangkan oleh rekan-rekan kita, dan alhamdulillah kemarin ada yang masuk nasional, salah satunya Pak Jaja dengan asam hangatnya yang alhamdulillah untuk kelompok penggunaan itu sebetulnya tidak perlu repot-repot Pak. Tidak perlu repot-repot, kalau memang itu mau diproduksi baru kita berpikir izin produksi dan izin edar. Jadi kalau penggunaan secara lokal di kelompok silahkan dikembangkan. Salah satunya ini ada produk yang memang sudah dikemas dan ini sebetulnya bisa menjadi salah satu dekomposer bagi pembuatan kompos sebagai bakteri pengurai. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya secara teknis dapat berkonsultasi dengan para penyuluh
salah satu apa sih yang bisa lebih cepat merubah kondisi tanah, salah satunya adalah dengan penggunaan dekomposer dan pemulihan struktur tanah dengan unsur hijauan atau limbah rumah tangga yang memang harus kita tangani bersama menjadi sebuah pupuk. Ini yang kami harapkan. Jadi para petani kita nanti menjadi petani-petani yang mandiri, tidak ketergantungan yang sifatnya stimulan atau bantuan yang instan, dan berusaha untuk menyediakan alat proses pengolahan dekomposernya yang menjadikan salah satu kepanjangan tangan dari pemerintah dan kelompok dapat membuat pupuk sendiri. Itu yang kami harapkan. Dan alhamdulillah beberapa kelompok sekarang yang sudah bersertifikasi organik, salah satunya ada di Parikesit, Pamarican, dengan luasan yang sudah murni organik sekitar 24 hektar dan potensinya seluruhnya itu sekitar 500 hektaran. Dan di daerah Cihurbeti, dan yang sedang digarap sekarang Banjarsari, karena di Banjarsari udah cukup lama 6 kali panen dan sekarang sedang diproses disertifikasi organik sekitar 12 hektaran. Nah, ini salah satunya. Jadi produknya itu nanti kalau beredar di pasaran itu udah punya sertifikasi, tapi yang kami harapkan itu, kenapa saya terus mendorong untuk bertani ramah lingkungan, salah satunya itu. Apa yang kita makan, apa yang anak-anak kita konsumsi adalah pangan yang sehat. Gitu. Karena program pemerintah sekarang yang menjadi target itu adalah zero stunting untuk Indonesia. Yang diharapkan di tahun 2045 menjadi Indonesia emas bagi anak cucu kita mungkin ya Pak 2040. Amin. Amin. Ya salah satu fondasinya ya pangan sehat yang dikonsumsi. Insya Allah stunting dengan sendirinya akan hilang dari negeri kita tercinta ini. Itu yang paling utama. Dan yang terakhir, Pak Bupati dengan keseriusan keinginannya telah menerbitkan peraturan Bupati tentang pertanian organik. Dan alhamdulillah regulasi ini sudah diundangkan. Mungkin ke depan akan disosialisasikan bagaimana setiap desa, kelurahan untuk membuat sebuah demplot atau pilot project untuk pengembangan sistem pertanian organik. Pak Ginten naroskeun kayak sistem tuh. Itu salah satunya SOP Pak lah. Isu kurang mah cara-cara melakbari organik teh harus seperti apa? Ada penyakit, ada hama, penanganannya yang bijak lah. Kalau memang bisa kita laksanakan, itu bukan merupakan kejadian luar biasa. Kita masih bisa menggunakan bahan-bahan yang humanis, yang ramah lingkungan kita gunakan. Jadi dengan pertanian organik ini, apa yang disangkakan bahwa produktivitas menurun, ini tidak menjadi kenyataan Pak. Pertama efisiensi tenaga kerja, yang kedua efisiensi biaya operasional juga menurun Pak. Dengan produksi yang sekarang rata-rata di atas 8 ton per hektar. Dan alhamdulillah tadi disampaikan ubinan dari BPS itu yang diakui itu hitungan BPS Pak. Kebetulan tiap panen pasti orang BPS kami undang, karena kalau kami yang menghitung, apalagi orang-orang di lapangan, dianggapnya itu dibuat-buat ya. Dan alhamdulillah kemarin juga yang kena wabah orang batang coklat ya, kemarin masih di atas 8 ton. Walaupun ada beberapa spot yang kena cukup parah. Itu salah satu kenapa kita yakin bahwa dengan pertanian organik para petani ini tidak akan menurunkan produktivitas. Dan ada sedikit nilai plus yang perlu disampaikan bahwa beras organik itu adalah termasuk beras khusus yang tidak punya HET. Dan janten aisyah orang Sunda mah wantun galeh teu wantun tong deuleuh gitu. Itu bahasa teh. Jadi alhamdulillah nilai tukar petani juga ikut meningkat, itu salah satunya. Dan mudah-mudahan di sini juga nanti ke depan dengan luasan dan hamparannya yang masih luas, terutama di daerah Cijengjing, daerah Ciamis, di Ciamis sebagian
di Maleber ya, di sana ke Barekbek dan arah Cikoneng itu masih cukup luas lahan persawahannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kawasan pertanian organik ya Pak Camat ya. Kita terus dorong kita semua, dan kebetulan dari TNI juga programnya nyambung sama Polri. Tanam jagung juga sekarang udah mulai Pak bergeser untuk pupuk dasarnya minimal menggunakan pupuk organik atau dengan menggunakan mikroorganisme untuk dekomposernya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan pada hari ini menjadi tonggak awal kita untuk menuju Ciamis menjadi pertanian organik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dis, yang mana alhamdulillah Pak Haji, apa yang kita harapkan kita merasa bangga. Jadi pergerakan kita sangat didukung sama Pak Kadis, alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan atau penyampaian dari Bapak Camat Kecamatan Ciamis. Waktu dekat kami persilahkan. Iya mah Pak Camatnya ge petani gitu. Acuh hideung. Beletok mah teu dianggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang utama adalah sepanjang puji dan syukur dan alhamdulillah kita di siang menjelang pagi dan sore hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan yang coba bahasa kaitan dengan penanaman atau tandur budidaya padi organik yang insya Allah akan dilaksanakan di Jalan Basari. Salam kembali tercurahkan kepada junjungan alam dan besar Nabi Agung Habibana wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, membantu dedikasi kalian menjadi umat yang selalu taat pada ajaran dan bisa mendapat syafaatnya yang berakhir. Amin ya Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Ciamis, terima kasih Pak Adis, Mbak Adis langsung. Yang terhormat juga rekan-rekan Bapak Pincang, Pak dan Ramai, Pak Kapolsek, terima kasih atas support yang terus kita dengan pangan. Yang terhormat Pak Haji Daik, jajaran tim dari sebagai pemakasa promotor ya, terima kasih atas kepeduliannya untuk kembali ke alam. Yang terhormat Bapak, Ibu, Pak Haji dan jajaran semua kelompok tani mandiri yang alhamdulillah tadi kita dengar progresnya luar biasa, 6 hektar sudah dilaksanakan ya tanam padi organik ini. Yang terhormat Bapak Ibu, terutama rekan kami dari UPTD Pertanian dan jajarannya, dan Bapak Ibu dari unsur SKPD teknis ataupun Bapak Ibu hadirin para tokoh masyarakat dan pemuda yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah barangkali di antara Bapak Ibu ada yang kaget kok camatnya sekarang mah udang gitu ya. Belum makan organik. Belum makan organik, kebanyakan kimiai. Ya. Kebetulan ya mengenakan gajah tanggal 8 dari sebulan lebih lah sedikit diberikan amanah dari Cijenggi, dari diskotik di sana sekarang ke kota ke Ciamis. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat utama dalam pelayanan masyarakat ya, lebih bisa memberikan katakanlah manfaat yang luar biasa lah buat masyarakat dalam pelayanan. Hal lain, saya merasa tersanjung dan bahagia meskipun di tengah-tengah kota ini satu kebanggaan, terutama sesuai dengan program pemerintah pusat dan ketahanan pangan dan pemerintah
Presiden kita Bapak Prabowo. Apalagi petani sekarang kembali ke alam. Zaman kita dulu, saya orang Kidul, orang kampung, dulu bertani itu pupuknya tidak ada mengenai yang seperti sekarang, ya ada yang segala macam. Dulu mah cukup lebu, tahu lebu? Ya, lebu dari hawu, ya terus dan hijauan, kirinyo, kalikria, ya terus dari sisa sayuran di dapur semua, ya sama kohe, ya. Nah itu ternyata memang ini lama tahun udah hampir ditinggalkan. Untuk itu atas dari kelompok tani mandiri, ya alhamdulillah ini kebanggaan karena terus terang dari aspek apapun punya keunggulan yang sangat luar biasa. Dari harga, dari segi safety, mungkin dari produk makanan juga, hasil panennya juga jelas kita lebih unggul. Bahkan mungkin residu, bahkan mungkin kaitan dengan efek samping, bahkan yang bisa menimbulkan tadi Pak Kadis mah yang kita tidak sadari, banyak makan yang mengandung unsur kimia sintetis ternyata berdampak juga bagi kesehatan. Mudah-mudahan dengan prakarsa Pak Haji ya dengan kelompok tani mandirinya, mesti tadi bilang tidak mandiri karena udah ada kerjasama dengan Pak Dirjen dari pasar juga. Ini mudah-mudahan bisa menjadi getok tular kan buat wilayah lain, Pak. Amin. Dari 6 hektar mudah-mudahan nanti se-Kabupaten Ciamis. Amin. Apalagi Pak Bupati tahun depan sudah dicanangkan menjadi kabupaten organik dalam apapun, baik pertanian, di sawah, padi maupun yang hortikulturanya. Kita tidak ada alasan lagi untuk tidak mau kembali ke alam, karena terus terang dengan kembali ke alam semua akan ramah dan pengolahan, ramah dengan keberlanjutan kaitan dengan tata kelola tanah, alam juga tetap terjaga kualitas kesuburannya, unsur haranya juga, bahkan mungkin penyakit juga mungkin nanti bisa dihindari dengan hal yang memang kita tidak prediksi, dari hal yang memang selama ini kita pergunakan yang berbasis berbau terus kimiawi, mudah-mudahan nanti terus terjaga meskipun ya sedikit terlambat, tapi saya yakinnya pelan tapi pasti ini bisa menimbulkan kesadaran terutama masyarakat, para petani ya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Ciamis kembali lagi ke alam seperti zaman orang tua kita, nenek moyang kita dulu bertani dengan yang pakai unsur-unsur yang organik, alami, itu aja. Yang terakhir, mudah-mudahan kegiatan seremoni ini juga bukan yang terakhir, nanti mohon juga bergeser ya, bergeser mungkin untuk penanamnya ke Cijengjing utama, Pak. Saya dorong pingin ya. Iya, siap. Saya lama 5 tahun di Cijengjing, mudah-mudahan juga karena di sana kalau airnya tidak pernah surut, bahkan hampir sama dengan sini. Cuma di sini kan alami, kalau di sana tetap ada irigasi dia. Ini mungkin mudah-mudahan saya merasa bahagia lah dan bangga. Saya lagi ucapkan selamat Pak Haji dan rekan-rekan semua berpartan melakukan tanam organik ini berkah. Amin. Ya, itu aja yang bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Camat nu mana tos ngadugikeun non rupi anu di cita-citakeun ku urang sadaya. Alhamdulillah Pak Haji Majid naon anu dicita-citakeun kanggo mempertahankan mengembangkan ketahanan pangan lebih bagus ku Bapak Camat Bapak Kadis parantos didukung sepenuhnya 1000% langkung. Mudah-mudahan urang sadaya khususnya pribadi petani tulen ieu anu diharapkeun dukungan ti sadayana. Anu insyaallah inti nama alhamdulillah terus didukung ku berbagai pihak. Untuk selanjutnya sekedar kami ingin mengetahui atau ingin lebih kenal ke Bapak Haji Lukman, Pak Daeng, sebelum acara doa untuk menyampaikan atau untuk sekedar perkenalan kepada kita semua. Selain pandang tentang produknya, Pak Haji mumpung ada
di wilayah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Bapak Tendik dalam ini, Bapak Koramil Kecamatan Ciamis, Kapolsek Kecamatan Ciamis diwakili mungkin, dan Pak Udeng, orang tua saya, sesepuh saya dari Kerajaan Galuh, dan saya perkenalkan nama saya Muhammad Lukman, biasa dipanggil Dayang karena saya dari Makassar. Kebetulan saya dari Bone dan tidak kebetulan ada keterkaitan sejarah Pak Kadis antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Galuh. Itulah yang sejarah yang membawa saya ke sini, dan bukan itu yang saya mau katakan hari ini. Dan termasuk tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bagaimana kita kembali ke alam, kemudian masalah organik mungkin saya tidak terangkan secara teknis, tapi yang saya mau katakan hari ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Semangat baru buat kita semua, yaitu semangat organik. Dan hari ini Bapak sekalian, masyarakat Ciamis harus bangga. Kenapa? Mungkin nanti salah satu perusahaan terbesar produksi di Indonesia pupuk organik adalah Ciamis. Kenapa? Kenapa selama ini kemudian orang banyak sekali peneliti, ada profesor kemudian menghasilkan penelitian tentang organik, tapi kenapa tidak berkembang? Karena rupanya bahan bakunya. Bapak mau tahu hadirin sekalian bahwa ternyata Ciamis itu memendam satu gunung emas, yaitu limbah aren. Dan produk kami, kenapa saya bilang tadi mungkin adalah perusahaan terbesar nanti di Indonesia untuk produksi organik, dan bisa kita bukan saja dipakai di Ciamis, dari mungkin di wilayah-wilayah lain, utamanya di Jawa Barat dulu kita organikan. Kenapa? Karena bahan bakunya sangat melimpah. Nah, kenapa kemudian sekaligus kita bersyukur masalah lingkungan di Ciamis ini luar biasa sekali. Selama 22 tahun tidak terpecahkan masalah lingkungan, itu limbah organik, limbah aren. Alhamdulillah dengan penelitian dari teknologi kami. Jadi sedikit saya gambarkan bahwa hari ini Pak Kadis, alhamdulillah kami sebetulnya sudah 6 bulan yang lalu tuh kita sudah mengadakan produksi, dan hari ini kita launching produk kita, yaitu PT kita namanya PT Ciamis Galuh Fertilizers Industry. Inilah produk kita pertama dihasilkan dari limbah aren dari Ciamis. Jadi inilah produk pupuk organik yang sudah memiliki izin edar. Dan Bapak mau tahu bahwa produk kami ini dari baru keluar dia punya sertifikat dari TKDN, dan kita TKDN-nya 90%. Itu alhamdulillah. Kemudian sudah ada izin edar, kemudian sudah masuk e-katalog. Jadi nggak usah khawatir. Jadi artinya hari ini kita langsung, jadi sebenarnya kami musim tanam yang lalu kami sudah memakai itu, hasilnya tadi yang disampaikan, dan hari ini kami mulai pakai ini lagi, dan insya Allah nanti full organik di sini. Seperti Pak Kadis tadi bilang bahwa memang betul sekali dalam penelitian untuk mengorganikan kembali atau mengembalikan tanah itu sehat itu sampai 6 kali. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi yang saya mau bilang sekali lagi bahwa kita bersyukur bahwa pupuk kita akan melimpah nanti dengan bahan organik, dan alhamdulillah sponsornya yang pemilik pabrik tadi adalah MC-nya sendiri Pak Ajat. Kita berterima kasih sama beliau, terima kasih Pak Ajat. Dalam kesempatan ini saya terima kasih sekali sama Bapak, dan Bapak peduli sekali dengan Ciamis. Dan alhamdulillah beliau sudah buktikan, dan hari ini di Ciamis kita sudah punya pabrik pupuk organik. Jadi kalau ada yang mau beli pupuk, ya itu bisa ke kami. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji yang telah menyampaikan bermacam apa yang perlu beliau sampaikan. Terima kasih, dan alhamdulillah acara demi acara kita telah selesai, dan untuk selanjutnya acara doa. Namun sebelum acara berdoa, kami ingin sekali mendengar sekilas riwayat-riwayat kegaluhan atau tempat di sini dari Bapak Juru Kuncinya. Gitu. Kami harapkan kepada Bapak sebelum berdoa untuk sedikit memberikan silsilah atau sejarah yang Bapak ketahui. Terima kasih. Waktu dan tempat kami.
Baik, terima kasih kepada pengatur waktu, Pak Nata Calagara, Pak Ajat, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ikut berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mukadimah saya ikut aja kepada yang pertama. Sebelum berdoa, tentunya perkenalkan, nama saya Nandang Sabada Putra selaku juru kunci atau bahasa Sunda Pak Daeng disebut kuncen. Nah itu, tapi saya belum mampu untuk menjabat kuncen karena kuncen bahasa filsafat, bahasa filosofi yang begitu berat, begitu agung. Dari kiratannya kukuh maring pancen, kudu kukuh karena pancen. Jadi itulah yang namanya kuncen. Gitu. Dan sebelum berdoa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas prakarsa ketua kelompok petani organik mandiri yang dipimpin oleh Bapak Haji Majid, kebetulan membuat sebuah peranan penting, yaitu dalam konteks penanaman padi di lahan bengkok, haknya juru kunci. Ini bengkok sebetulnya itu. Kalau bengkok itu pada yang gajinya juru kunci untuk bekal makannya. Nah inilah 250 bata ini. Nah, jadi alhamdulillah dari panen ke panen kami bersyukur sekeluarga tidak kekurangan, tidak beli beras, alhamdulillah. Itulah syukur kepada Allah dengan wasilah daripada kepercayaan pengelola situs Jamansari, yaitu Yayasan Kusuma Diningrat. Situs Jamansari ini sejarah singkatnya adalah salah satu ada tokoh sejarah kepemimpinan di zaman penjajahan Belanda. Beliau lahir tahun 1814 dan bertahta di 1839 hingga wafat 1886. Kalau kita kaitkan sejarah tentang Sinuwun almarhum R.A. Kusuma Diningrat sebagai peranan penting menjadi pemimpin di Kadipaten Galuh. Kadipaten Galuh jadi adipati yang ke-16 dari Galuh Negara Tengah. Kesananya adalah kerajaan Galuh terakhir dari sang Adipati Panaikan yang bersumber di wilayah Galuh Negara Tengah atau Imbanagara. Itu nanti berkait dengan Nika Ardila karena ada Ardilaya Sutadilat bukan Ardilaya Sutadinata itu leluhurnya. Jadi sampai ke sini. Nah, Kanjeng Eyang ini adalah salah satu instruktur gitu. Mohon maaf, instruktur dari seluruh tatanan di Kadipaten Galuh dulu hingga Ciamis terkenal sampai sekarang dengan instruktur Kanjeng Eyang gitu. Dalam konteks penanaman kelapa misalnya, kelapa yang menghasilkan kuliner Ciamis, yaitu ada sisanya sampahnya atau hampasnya menjadi kemanfaatan, yaitu galendo. Di dalam konteks pertanian, persawahan terutama, beliau membuka wilayah sawah. Persawahan itu paling terluas di wilayah Raja Desa dan Ranca, kurang lebih 10.000 hektar gitu dulu di zaman Eyang dengan sistem alami gitu. Tadi kata Pak Camat ya, menggunakan tentang lebu itu, abu itu, dan banyak lagi yang tanaman makhluk Allah gitu, sahabat kita yang dari alam kembali ke alam seperti pohon kalikiria dan yang sebagainya gitu. Jadi yang ikut bangga saya selaku juru kunci, alhamdulillah mudah-mudahan penanaman pertama dalam konteks kedua kali untuk pengelolaan petani organik di Kabupaten Ciamis dan disupport oleh salah satu produsen, yaitu supporter dari Pak Daeng dengan pupuk organik gitu yang memang sudah diproduksi alhamdulillah di Ciamis. Nanti itu menjadi bagian market untuk saudara-saudara kita. Kalau di sini sukses, yakin yang lain akan ngikuti karena rata-rata para petani mau ke organik teh sok ngobrol nanti cek bahasa Sunda mah sok rugi nya, biasanya menang 2 ton kalah jadi 1 ton kan gitu. Itu faktualnya, padahal ketika inten insya Allah semua kembali kepada hakikat Allah. Insya Allah mudah-mudahan di sini yang kedua kalinya Allah berikan kesuksesan dengan penanaman atau penanganan yang inten dengan dengan seluruh potensi yang mendukung intensitas di kegiatan ini dari kepala dinas dan para dinas-dinas yang lain. Dan inilah Jamansari, jadi kita berkaitan pada yang dengan sejarah Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang ini mudah-mudahan ini pupuk juga bagi seluruh tumbuh-tumbuhan ya, bukan hanya pesawahan, termasuk sayur mayur, buah-buahan ya, insya Allah kan gitu. Karena Kanjeng Eyang juga menginstruksikan kepada masyarakat hingga Ciamis terkenal dulu dengan galuhnya itu gemah, ripah, repeh, rapih, loh, jinawi. Artinya para petani meningkatkan kekuatan, artinya anugerah daripada Allah dengan penghasilannya. Ditambah lagi ditunjang dan transportasinya. Zaman sekarang kan modern Pak. Kalau zaman dulu, zaman Kanjeng Eyang itu tenaga manusia dan hewan. Maka ketika Panden membuat
rencana transportasi canggih di zamannya itu kereta api tidak masuk ke Ciamis, atas diplomatik Kanjeng Eyang bisa nyampe ke Ciamis dan kita bangga punya stasiun. Jasanya begitu banyak era Kusuma Diningrat. Jadi selama 47 tahun beliau seluruh aspek dari mulai pendidikan, agama yang terutama dan Masjid Agung itulah salah satu tandanya yang dibuat oleh Sidubun Kanjeng Eyang gitu. Itu era Kusuma Diningrat. Maka atas Prakarsa Pak Majid ini dibuat kelompok untuk menjadi petani organik, saya sangat ikut mendukung, walaupun ini tanah sih haknya hak tanah yayasan, tapi untuk penggarapannya diberikan hak untuk gaji juru kunci yaitu bengkok. Nah, bengkok biasanya Pak Kuwu ya atau Pak Lurah yang dapat bengkok teh. Itu saja setelah yang pandang kisahnya. Kalau memang dibacakan terlalu panjang tentang Jamban Sari, saya yakin kalau Pak Kadis Pertanian, Pak Camat sudah mengenal tentang memahami, ataupun Pak Danramil, Pak Kapolsek atau Pak Kapolres dengan bagian jajarannya sudah memahami tentang situs Jamban Sari, karena di Jamban Sari ini ada kunjungan wajib setiap tahun ketika hari jadi Kabupaten Ciamis. Nah, untuk itu momentum apa yang dikatakan Pak Daeng, Pak Lukman, Pak Haji Lukman tadi bertepatan hari ini adalah tanggal 28 ya Oktober, atau dalam Sumpah Pemuda ini menjadi sumpah kita kepada alam sebagai para petani mengelola alam. Semoga menjadi kemakmuran bagi para penggarapnya petani dengan bimbingan dari seluruh instansi dinas terkait dan para supporting yang mendukung dengan keilmuannya, yaitu dari produsen pupuk organiknya. Mudah-mudahan lebih maju dan Ciamis bangga sudah ada produksinya sendiri, dibangun pabriknya. Itu menjadi bagian untuk kita menyampaikan ke masyarakat, hingga masyarakat Ciamis sesuai dengan tadi saya dengar Bapak Bupati ingin menggreenkan Ciamis dengan para petani, pekebun dengan sistem alami yaitu organik. Untuk itu sekian selayang pandangnya saja, kita langsungkan untuk doa kepada Allah. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mohon maaf kepada Pak Kadis, Pak Camat dan jajaran kepemerintahan, baik dari kepemerintahan yang ada di Lembur Situ, dari jajaran RT ke RW dan sama semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, kepada sesepuh, bini sesepuh dan hadirin yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan penanaman pertama ini menjadi momentum starting yang mendapatkan keridhaan Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hingga sukses menjadi petani organiknya untuk penggarapnya dan bermanfaat untuk masyarakat tentunya di Kabupaten Ciamis, khususnya umumnya Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu warahmatullahi an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal du'ana wa taqabbal du'ana mana istajib lana du'ana ya Allah. Allahumma kun fayakun kullu mawjudun ya Allah bimaqsina wa bil wasilati petani organik Jamban Sari kullu mawjudun ya Allah wa hasil maqasidina wa hasil maqasidina wa hasil maqasidina. Ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya dafi'al baliyat, ya Allah ya kafiyal muhimat, ya Allah ya muhilal muskilat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya syafi'al amrad, ya Allah ya mujibat da'wati, ya mujibat sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa jiyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله رحمة جل الله ملكه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا من القوم وكذلك وننجي المؤمنين الله قيوم يرزقكم من يشاء إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لهابدون اللهم ربنا والآخرين وعية منك وارجوكنا 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 وأنت خير الراجقين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة والبركة والكرامة والشفاعة بموجزات أمير القرآن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين صدق الله العظيم وصدق في الآية الكريم خدنا الله بكم أجمعين آخر كلام wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pak Nanang juru kunci Jaman Sari. Alhamdulillah acara demi acara terus dilaksanakan oge disampurnakeun ku Pak juru kunci kanggo ngaoskeun doa. Khususnya di pribadi secara utuh nyuhunkeun maaf tina segala rupi kahilapan kalepatan pribados kanggo mimpin atanapi kanggo mancen tugas dina acara ieu. Sakali deui hapunten kasuhun Allah kanggo salajengna pangitan karo urang sami-sami meraktekeun penggunaan pupuk organik. Sakitu di pribados hapunten kasuhun. Sebelum turun di sawah atau sebelum pelaksanaan tanam, pertama silahkan secara simbolis untuk penyerahan pupuk organik ke Pak Kerja, Bapak Kadis, oleh Bapak Camat. Pak Camat, Pak Kadis, ini ada bingkisan pupuk organik ya. Enggak aturan Pak Kadis yang paling detail Pak Camat mana? Pertama ini saya dan saya serahkan saran dari saya. Langsung agak luas Pak. Ada di situ tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tentunya acara hari ini kita tahu sama-sama bahwa acara penanaman padi awal atau tandur yang dilaksanakan di Jamban atau di kawasan Kerajaan Galuh ya. Dan hari ini Pak Kadis sedikit saya jelaskan bahwa teknologi dari Makassar ini yang kita serahkan dari Sulawesi Selatan diserahkan ke Putra Putri Ciamis itu adalah hasil penelitian daripada saya mau bilang Profesor Zulfikar SP dan juga Profesor Iradatul Rahim itu dari peneliti dari dari Universitas Muhammadiyah Parepare Kota Cintanya Habibie dan beliau jadi profesor karena teknologi ini dan sekarang diserahkan kepada Putri Ciamis dan kedepannya harapan beliau ada nanti peneliti yang mewakili beliau itu dari Universitas Galuh untuk diserahkan terserah nanti Pak Kadis mungkin pilih siapa nama mahasiswa itu kita serahkan teknologi ini nanti penelitinya nanti ini kan sekarang masih merek
mereknya adalah Biohumik, kedepannya Biohumik Galuh kita punya. Dan itu nanti kita harapan kami dari Pak Zul dan Ibu Ira dan mereka serahkan secara gratis. Biasanya izin edar ataupun misalnya formula itu dijual mahal, mereka ikhlaskan untuk Ciamis. Kenapa demikian? Karena di sini benar-benar bahan bakunya sangat melimpah dan itu nanti untuk kita semua. Mungkin saya serahkan kepada Pak Yanto dan beliaulah dari POME, petani organik mandiri yang pertama menginisiasi ini, kemudian melalui Pak Yoni di sini yang juga menyambungkan kami sehingga kami datang dari Makassar ke sini, dan saya serahkan Pak Kadis dulu Pak, setelahnya. Iya, diserahkan Pak Beliau dulu, baru ke Pak Kadis untuk nanti diserahkan ke Pak Kadis, Pak. Saya ke Pak Majid juga, baru ke Pak Kadis, dan inilah dipersembahkan untuk Ciamis. Di Ciamis. Tangan semua. Satu lagi dan Pak Camat juga pertama kita, dan kita sudah pakai Pak Camat sudah 2 periode ini, dan sekarang Ciamis sudah punya pabrik pupuk organik dan sudah ada izin edar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dan kita pakai hari ini juga Pak. Jadi pemakaiannya kami semprot dari awal, dan kemudian setelah 10 hari baru kita pakai urea. Setelah itu nggak pakai lagi urea Pak. Nggak pakai lagi urea, seperti itu. Jadi cukup. Jadi ini NPK cair kami juga Pak. Ini kami sudah 7 tahun. Jadi 2 botol ini sudah cukup dengan 1 hektar. Itu sampai panen, dan ini harganya sangat murah dan bisa dijangkau oleh para petani. Kurang lebih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja. Padi ya? Iya. Yang lain juga. Semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman. Moto kami langsung tanam pertama. Moto kami Pak Kadis, Pak Camat, tanah subur, petani makmur, anak cucu kita panjang umur. Ya. Amin. Tanah subur, petani makmur, Anak cucu panjang umur. Karena sehat. Kanggo ya peletakan padi pertama zaman Sari. Ya, pekerja Bapak Camat, Bapak Kadis. Petani balaga bisa nyuruh Kadis dari petani. Ayo nama petani teraja. YouTube. Ayo YouTube. Bismillah. Dari sini juga kelihatan. Pilot project kan ini. Jadi ini momentum yang tanur laki-laki. Des, turun aja. Wah, Pak Camat sudah ini ya. Des, turun aja nggak apa-apa. Pak Deh, turun. Nah, gitu kok Pak Camat ya, di contohan kok Pak Camat langsung. Turun. Tandur, tanam mundur. Punten. Pak Majid, Pak Camat itu. Punten. Pak Koramil. Punten Pak. Aduh. Sip. Wah, dari sini nih. Pak Haji Lukman, terjun. Selamat. Waduh, Pak Camat di pinggir Pak. Aduh. Sesak Pak, ada penuh. Pak Camat sudah tanah dekat 6 Turun. Tadi sana. Aduh, para pupuhu, para inok saya terjun langsung. Jemtoan ke petani. Mangga. Kilo ya Pak.
Pak Haji tuh lungsur. Wah, dia yang enakan pisan dia ya. Tah. Nyaan tuh menipas pisan tuh. Bapak-bapak wios terapi ge atuh lah atos. Boleh capek. Ulah degen itu ya. Atos lah. Salah asal ieu. Simbolasi. Boleh degen. Atos. Mas saya iya. Nah, gitu itu. Tos, cekap. Cekap, Pre, cekap ya. Tingali hiji. Siap yang ditingali. Kecamatan apa? Ka udag teu. Kecamatan. Ciamis, Bu. Masih kecamatan. Mohon. Jadi ayah sawah di kota kota dulu. Tapi di tempo di pageran sama Iya, sawah di pageran di tembok. hebat Mewah ya, mewah ya Pak. sawah mewah. Saya dari di mana-mana cawan. Kan ieu teh kita jantung tempat wisata. Naon kana mah? Ketetan berkata. Zaman sari. Pak Camat pada duwi ka rapi panggil Tos. Banget. Mau ngiminggon mah rame deh. Kacamata di dia tuh tukangna tuh dah. Kantun ini apa? Kadang kayak gini. Itu mah air ruju ya saum. Tadi. Oh, gitu. Jam 4 Tilu sereun. Nemean abi tadi. Mana men? Terang eta nawe, terang payuna hungkul. Pengen nunggu padahal. Kadang kamu ini banget kata sama yang itu nanu di stadion. Hangkadean. Ada ieu lagi raos. Rek pulang ka ditu. Kasengal ti ditu. Alhamdulillah. Tinggal tinggi dulu. Kamari kita. Kamari. Kalasan menuju aya kegiatan sareng BBWS. Oh, Penyerahan aya pada melalui BBWS. nuhun. 5 irigasi tersedia di Ciamis. Oh lebih. Hampir ka ngalongok kadinya ka Pajaten. Mau ka ditu. Mohon. Oh, kapalin dia Pak. Pak. Aduh. Yang sebelum Indonesia mereka. Setelah itu tidak muncul lagi dari keturunan Bukan sudah muncul. Kan yang sama yang namanya kerajaan yang yang sampai sekarang ada. Nah, kan yang masih masih apa ya? Dipilih dijaga ya, dihargai gitu. Gila. Oh ya. Sukses ya apa yang Situsnya. Mangga ya bapak-bapak karo kocok penginten ya ami langsung hoyong ngaraosan nasi organiknya ya insyaallah Bu Haji ya nyayogikeun nasi bakar ya itu sepadas segala ruina ketepian gitu mangga Ibu luar biasa. ngaraosan.
Mangga Pak Wilujeng Arawasan itu nasi bakat organik gitu. Turun ang. Ada mana Camat? Dewasari. Oh, Dewasari. Ayo. Halo. Iya. Iya. Mohon. Iya. Iya. Leres ini mah. Ayo nama terus. Sekarang nama mengundi nama mesinnya. Luar biasa. Kita dampak deh. Leres. Dan komika itu mau ngajak kita.